Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, Shalom. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan yang baik-baik saja dan dalam keadaan yang sehat. Baiklah, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini di perkuliahan mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional, demi kelancaran berjalannya kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan yang prima dan lebih baik daripada hari-hari yang kemarin. Baiklah, kali ini kita di dalam mata kuliah Ekonomi dan Bisnis Internasional, ada beberapa capaian pembelajaran mata kuliah yang harus kita lalui. Beberapa topik nanti kita akan bahas ke depannya, tetapi ada topik besar yang akan kita bahas, yaitu sumber daya alam yang akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan yang harus dilalui atau juga yang harus ditempuh oleh seorang pebisnis atau juga dalam suatu proyek. Ada kaitannya dengan kebijakan-kebijakan di dalam negeri maupun di luar negeri yang terkait dengan sumber daya alam ataupun sumber daya energi. Baiklah, itu tadi sekilas saja tentang apa saja nanti yang kira-kira akan kita bahas dan seputar apa saja yang akan kita dalami, gitu ya. Nah, baiklah, saya akan memaparkan sedikit tentang the nature of the results and impacted to the business. Ya, seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ada beberapa topik di dalam capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini. Nanti topik-topik ini akan saya rangkum lebih padat untuk supaya kalian lebih mengerti dan lebih bisa mengambil esensinya, ya, dan tidak terlalu panjang untuk membahas satu persatu. Baiklah, nah, adapun topik-topik yang akan kita bahas yaitu pertama lokasi dan topografi, kemudian iklim dan pengaruhnya, sumber daya alam dan energi, akses dan jalan air suatu negara, kemudian juga kita beralih ke perbedaan sistem politik antar negara, hukum nasional spesifik, kekuatan hukum internasional, serta standarisasi hukum internasional. Nah, dari beberapa poin ini nanti kita akan ambil esensi-esensinya saja, kira-kira. Baik, ini tadi topik yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam topik yang pertama, yaitu tentang topografi dan lokasi. Sebetulnya topografi itu apa ya? Nah, topografi itu merupakan bentuk peta bumi atau peta lokasi yang menyajikan tidak hanya dilihat secara satu dimensi. Kalau kita biasa melihat peta gitu kan, itu satu dimensi biasanya. Hanya ada jalan, ya, kemudian ada gambar kotak-kotak yang berupa petunjuk bangunan atau juga landmark tertentu. Nah, sedangkan topografi ini menyajikan tiga dimensi.
di mana peta yang ada ini menunjukkan adanya tidak hanya jalan-jalan yang ada, kemudian juga ada gedung-gedung yang ada atau batas-batas wilayah yang ada, tetapi juga ketinggian dari dataran itu. Ya. Kemudian juga mungkin akan menampilkan selain tinggi rendahnya dataran yang ada, mungkin juga nanti akan ada vegetasi-vegetasi yang mungkin ada di sekitaran lokasi tersebut atau di dalam peta tersebut. Nah, ini tadi tentang topografi. Jadi bukan hanya menyajikan satu dimensi, tetapi topografi ini adalah peta yang menyajikan 3 dimensi, yaitu tidak hanya barangnya saja, ya, tetapi juga ukuran-ukuran atau juga kedalaman serta ketinggian dari dataran tersebut, gitu ya. Serta ada mungkin petunjuk-petunjuk lainnya seperti vegetasi dan lain-lain. Itu kira-kira dari topografi. Kemudian kalau kita bisa lihat di depan kita, ya, bahwa ini adalah peta dari peta topografi. Nah, kalau kita lihat di situ ada Jakarta, gitu ya. Nah, ini Jakarta lebih cenderung dataran rendah, ya. Kalau kita bisa lihat di sebelah selatan Jakarta, ini ada warna yang lebih berwarna coklat, ya. Artinya warna itu semakin tinggi datarannya. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya akan, nah ini wilayah ini mungkin wilayah Bandung, Bogor, ya, Sukabumi dan sekitarnya. Ini juga ini Bandung, ya, ini Bogor kira-kira. Ini merupakan wilayah-wilayah yang lebih tinggi datarannya dibandingkan dataran yang berwarna hijau. Ya, seperti di Jakarta ini berwarna hijau, kita anggap bahwa dataran ini lebih rendah. Tetapi kalau kita lihat topografi dari lautan, maka kita bisa lihat lautan ini cenderung biasanya berwarna biru. Ya. Tetapi semakin dalam lautan atau mungkin ada palung-palung yang dalam gitu ya, warna birunya akan cenderung menjadi warna biru tua gitu, dibandingkan laut-laut yang tidak terlalu dalam gitu, atau juga pesisir yang warnanya birunya lebih muda kalau di peta. Nah, ini tadi adalah contoh dari peta topografi. Nah, kemudian kalau kita lihat lokasi, di mana lokasi ini di dalam peta, kalau kita lihat di depan kita semua, ini adalah peta Jakarta. Peta lokasi ini menyajikan bahwa wilayah-wilayah mana dengan nama-nama dari daerah tersebut, gitu ya. Bisa kita lihat, mungkin kalian bisa lihat di Google Map, ya, atau juga di Waze, gitu ya. Kalau yang sering berkendara menggunakan global positioning system, gitu ya. Ini biasalah melihat peta, gitu ya. Nah, itu yang peta kalian lihat adalah peta satu dimensi, gitu ya. Kalau kita lihat secara satelit, mungkin kalian bisa melihat peta dengan peta topografinya, gitu ya. Itu ada di pilihan di Google Map. Baiklah, ini tadi adalah contoh topografi dan lokasi. Nah, kemudian kalau biasanya di dalam peta ini kita bisa melihat adanya petunjuk ataupun keterangan tentang garis-garis atau juga warna-warna, ya, yang menunjukkan sesuatu. Misalnya kalau kita lihat di peta ini, di peta Jakarta, ini ada petunjuk warna kuning, warna hijau, warna jingga dan juga ungu, serta ada warna magenta. Ini menunjukkan wilayah pembagian wilayah-wilayah sesuai dengan wilayah administrasi Kota Jakarta. Ya, kalau kita lihat di
layar kita depan ini, bahwa yang berwarna kuning adalah wilayah administrasi Kota Jakarta Timur. Kemudian yang berwarna hijau ini juga peta wilayah administrasi Jakarta Selatan dan seterusnya, gitu ya. Jadi di Jakarta ada 5 kota wilayah administrasi di dalam daerah khusus ibu kota Jakarta. Nah, ini tadi kita bicara tentang topografi dan juga lokasi. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam iklim atau iklim dan pengaruhnya. Sebetulnya iklim dan pengaruh itu apa sih ya, dampaknya terhadap bisnis ataupun terhadap suatu negara. Nah, mari kita lihat sebelumnya, yaitu ini adalah pembagian iklim di dunia, ya, atau di bumi, bahwa di dalam bahwa garis tengah bumi merupakan garis khatulistiwa, ya. Nah, bumi dibagi menjadi 2, yaitu kutub utara dan kutub selatan, yang memiliki kecenderungan iklim yang berbeda-beda, gitu ya. Karena Indonesia ada di garis khatulistiwa atau letaknya di tengah-tengah ekuator, maka Indonesia memiliki iklim 2 musim, yaitu hanya musim kemarau dan musim penghujan. Sedangkan negara-negara di sisi utara maupun di sisi selatan dari garis khatulistiwa ini ada yang beriklim subtropis dan juga ada yang beriklim 4 musim, gitu kira-kira. Nah, ini adalah ilustrasi saja, ya. Kemudian dari iklim yang ada di dunia, bahwa kita memiliki 4 musim sebetulnya. Kalau di Indonesia hanya 2 musim. Nah, perbedaan musim juga akan mempengaruhi kebijakan di dalam bisnis. Juga kebijakan-kebijakan yang menyangkut tentang aturan-aturan dan juga kebijakan-kebijakan pemerintah, gitu ya. Apa saja misalnya? Ya, kalau di bisnis ya kita bisa lihat negara-negara yang memiliki 2 musim, ya, seperti di Indonesia hanya musim musim kemarau dan musim penghujan. Ini kalau kita lihat dari contoh produk fashion, maka kita tidak akan memiliki baju yang relatif tebal-tebal, gitu ya. Pasti produk-produk yang dijual di negara kita ini relatif bajunya ringan dan juga tipis dibandingkan baju-baju yang dijual di negara-negara beriklim dingin mungkin, ya. Itu seperti mungkin di Korea Selatan, kemudian juga seperti di Eropa, ya, atau juga di Amerika yang memiliki 4 musim, gitu. Ada musim dingin. Nah, ini biasanya kan kalau musim dingin pasti baju-baju musim panas atau musim semi ini biasanya diobral, di sales banget di negara-negara tersebut. Kemudian kalau di Indonesia, ya mungkin tidak ada yang namanya penjualan khusus seasonal tentang fashion musim dingin, gitu ya. Nah, ini sangat nggak ada sekali, pasti nggak akan massal diproduksi. Kalaupun ada, biasanya hanya sedikit sekali, hanya memenuhi kebutuhan warga Indonesia yang ingin melakukan bepergian ke luar negeri yang memiliki atau yang pada waktu saat itu sedang beriklim dingin, gitu ya, atau sedang bercuaca dingin. Gitu kira-kira. Nah, kemudian regulasi juga akan berpengaruh terhadap iklim, ya. Misalnya negara-negara di
sekitaran garis khatulistiwa ini otomatis memiliki cadangan oksigen yang lebih banyak ya dibandingkan negara-negara yang berada di bagian selatan maupun di utara, karena cenderung negara-negara seperti di Indonesia ini kita menanam apa saja ini kita tumbuh ya. Tetapi kalau di negara-negara utara maupun di negara selatan ini cenderung nanti mereka vegetasinya ini ada mengalami gugur ya, musim gugur, kemudian musim semi, kemudian nanti juga pada musim dingin ini tanaman berhibernasi ya, mati sesaat ya, atau tidur sesaat. Nanti ketika musim semi mereka tumbuh kembali gitu. Ya, jadi memang berbeda-beda ya. Kemudian regulasi juga pasti akan berbeda juga ya dalam menangani adaptasi terhadap iklim. Ya, ada beberapa negara yang ketika musim dingin mereka mengeluarkan aturan bahwa tidak ada kegiatan sekolah ya, atau juga tidak ada kegiatan bisnis ya sampai dengan musim semi gitu. Nah, ini juga kan berpengaruh terhadap regulasi dan juga policy ya, baik di perusahaan maupun di suatu negara. Nah, dari bisnis, regulasi dan juga kebijakan ini juga akan mempengaruhi produknya nanti. Gitu ya. Tadi sudah saya sampaikan di awal, produknya akan menyesuaikan dari iklim negara tersebut. Gitu ya. Wah, ini benar-benar agak repot ya, memang. Tapi hal ini terjadi dengan demikian. Marilah kita lihat peluang-peluang yang bisa kita ambil ketika kita membicarakan tentang beberapa regulasi dan juga ada perbedaan-perbedaan sumber daya, ya baik juga sumber daya alam maupun sumber daya energi nantinya. Nah, kita tahu nanti kan seperti yang kita tahu bersama bahwa kita juga memiliki nikel yang sangat banyak sekali, yang kemarin juga sudah kita stop ekspornya ke luar negeri dalam bentuk bahan mentah atau raw material. Nah, untuk itu dengan adanya larangan pemerintah untuk mengekspor raw material, maka kita akan mencoba atau mengupayakan mengekspor bahan jadi, yaitu tidak hanya sumber daya alam, tetapi juga sumber daya energi, gitu ya. Sehingga negara kita bisa mendapatkan devisa lebih banyak dibandingkan kalau kita hanya mengekspor dalam bentuk raw material, gitu kira-kira. Nah, ini tadi adalah climate of faith. Nah, kemudian ada contohnya. Misalnya nih, kira-kira apa sih beda di Jakarta dengan di Paris misalnya? Ya, di Indonesia, di Jakarta saya ambil, kemudian di Perancis saya ambil Paris ya. Apa sih yang membedakan produk-produk yang ada di negara-negara ini? Oh, ini sangat jauh berbeda. Ya. Dari budayanya mungkin sudah berbeda, tetapi kalau kita lihat dari sisi bisnis ya, ini Jakarta punya produk-produk yang ya bisa dikatakan everlasting ya, produk tersebut. Gitu. Jadi kalau kita bicara tentang menjual suatu produk pakaian, maka produk-produk yang diproduksi di Jakarta ataupun yang masuk ke Jakarta ini adalah produk-produk yang everlasting, bisa dijual hingga kapan saja, sampai istilahnya dari awal tahun hingga akhir tahun barang ini bisa terus dijual, gitu ya, dan bisa didisplay di toko-toko.
Tetapi kalau kita lihat di Paris dengan punya iklim yang ya 4 iklim, maka ada beberapa produk fashion atau produk pakaian yang tidak bisa di display sepanjang tahun, gitu ya. Karena apa? Karena setiap tahun memiliki setiap musim dalam 1 tahun ini memiliki karakter kebutuhan customer yang berbeda. Ketika musim dingin ya customer akan membeli barang-barang yang pakaian yang tebal-tebal gitu ya. Sedangkan kalau di musim panas atau di summer ini juga pasti akan membeli ya, customer di Paris pasti akan membeli barang yang ya relatif sangat tipis gitu ya. Nah, bagaimana dengan Jakarta? Kalau di Jakarta musim hujan orang akan cari yang kira-kira ya tidak terlalu menyusahkan dalam mencucinya. Tetapi kalau di musim panas, orang-orang Jakarta tidak hanya mencari pakaian yang tipis, tetapi mencari pakaian yang kalau bisa bisa menahan apa namanya sinar ultraviolet dari sinar matahari, karena sinar mataharinya apa namanya menyinari apa dengan panas sekali gitu ya kalau di Jakarta, apalagi di kota-kota yang di bagian timur Indonesia ini lebih panas lagi biasanya. Nah, ini adalah tadi sedikit pembahasan dan sedikit orientasi tentang dampak dari iklim ya, atau iklim dan pengaruhnya itu terhadap tidak hanya negara, tidak hanya masyarakat, tetapi juga terhadap bisnis dan juga produk-produk yang didesain dan dijual di negara-negara tersebut. Oke, nah baru masuk kita ke dalam sumber daya alam dan energi. Kita tahu bahwa sumber daya alam kita, ya bumi, air, dan tanah serta seisinya, ya dalam hal ini adalah barang tambang ini kaya sekali. Dan barang tambang yang paling banyak diperdagangkan di Indonesia adalah batu bara, ya, nikel, aluminium, dan juga besi dan timah. Ini merupakan primadona yang luar biasa digandrungi oleh para eksportir di Indonesia. Nah, selain itu juga kalau kita bisa lihat sumber daya alam kita ini didapatkan dari tanah, ya, kemudian sumber daya alam tumbuh-tumbuhan, kemudian juga dari barang tambang di darat dan juga tambang di laut. Ya, kita tahu bahwa kita juga salah satu penghasil minyak bumi, ya, yang diambil dari laut maupun dari darat. Dan minyak bumi tersebut ini kemudian kita ekspor untuk direfinasi dan kemudian diimpor kembali ke dalam negeri untuk bisa dikonsumsi. Ya, pada saat ini teknologi refinery untuk minyak bumi di Indonesia masih ketergantungan terhadap negara lain. Ya. Nah, mudah-mudahan ke depannya akan ada smelter mungkin atau refinery untuk minyak bumi sehingga kita bisa memproduksi minyak kita dalam negeri sendiri. Ya. Jadi tidak lagi tergantung dari teknologi di luar negeri. Nah, itu tadi kita bicara tentang sumber daya alam. Nah, sumber daya alam juga ada sumber daya yang tidak terbarukan, ya, seperti batu bara, minyak bumi, ya, yang diambil dari dari bumi. Ya.
Nah, batu bara dan minyak bumi ini dipergunakan untuk energi, ya, atau kita biasa kenal dengan menyebutnya energi fosil. Nah, energi fosil ini adalah energi yang tidak terbarukan. Artinya dia akan habis pada waktunya nanti. Nah, bagaimana kita dalam menyiasati sumber daya ya, alam yang akan habis yang dipakai untuk energi adalah kita harus beralih teknologi. Bagaimana? Nah, Indonesia dengan iklim yang bisa dikatakan bersahabat, ini memiliki eh, apa namanya sumber daya alam angin ya yang bisa dipakai untuk memutar turbin kipas ya kalau kita bisa memanfaatkannya. Tetapi eh, sebagai catatan juga ternyata eh, turbin kipas ini atau pembangkit tenaga listrik angin ini mahal sekali ya. Tetapi beberapa waktu lalu saya sempat menerima informasi bahwa Indonesia sedang mengembangkan tenaga angin. Ya. Kemudian juga mengembangkan tenaga panas bumi serta gas alam. Mudah-mudahan ini menjadi apa namanya solusi ya bagi kebutuhan energi di Indonesia. Dan satu lagi yang paling menarik buat saya adalah banyaknya penggunaan listrik tenaga solar ya bukan solar minyak bumi ya tetapi tenaga listrik tenaga surya. Hal ini menjadi salah satu solusi bagi kita untuk mendapatkan tenaga listrik ya. Nah, ini beberapa waktu yang lalu juga berkembang juga tenaga listrik surya ini menjadi pilihan yang ya bisa dikatakan sangat ramah lingkungan atau green energy gitu ya, selain angin dan panas bumi dan lainnya. Kalau batu bara ini kan masih ada polusinya ya, kemudian minyak bumi juga masih menimbulkan polusi ya, itu juga kita dibebani oleh kesepakatan REDD ya tentang karbon apa namanya carbon trade dan lain-lain. Nah ini tadi tentang sumber daya alam. Nah beberapa waktu yang lalu juga kita tahu bahwa kita sedang merencanakan pembangkit tenaga nuklir ya, kemudian tenaga angin dan yang sekarang sebetulnya sudah hampir apa namanya hampir sudah melewati usianya ya pembangkit tenaga pembangkit listrik tenaga air ya kita punya bendungan-bendungan tetapi bendungan-bendungan tersebut ini harus lebih dioptimalkan ya karena kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah ya beberapa tahun yang lalu ini kita sedang mengembangkan pembangkit listrik tenaga air ya di beberapa wilayah di Jawa ya, dan di luar Jawa mungkin bisa dikatakan murah tetapi yang mahal adalah pembebasan lahan serta juga apa namanya pembuatan bendungannya itu sendiri. Nah, itu yang sangat mahal gitu ya. Tapi itu merupakan salah satu upaya ya untuk menstabilkan kebutuhan energi kita di Indonesia. Selain itu juga di perkotaan ya ataupun di desa-desa terpencil, saya juga sudah pernah lihat ada masyarakat yang menggunakan panel tenaga surya untuk mendapatkan atau untuk menyimpan energi dari panas matahari yang disimpan di dalam
apa namanya baterai gitu ya. Nah, nanti dari baterai itu disalurkan lagi ke lampu atau ke alat-alat elektronik yang bisa dipakai energinya gitu ya. Nah, kemudian juga ada pembangkit listrik tenaga nuklir gitu ya. Nah, ini masih polemik, mudah-mudahan kita bisa menggunakan teknologi ini, tetapi hambatannya adalah kita ada di garis bencana yang luar biasa sering sekali gitu ya, baik itu gunung meletus, kemudian pergeseran lempeng, gempa dan lain-lain. Kita sering sekali mengalami bencana gitu. Nah, sedangkan pembangkit listrik tenaga nuklir ini juga memerlukan lahan yang luas, kemudian juga terbebas dari guncangan-guncangan karena banyak instalasinya yang tidak memungkinkan kalau apa namanya ada getaran-getaran yang bisa membocorkan mungkin beberapa tabung-tabung yang berisi atau yang mendinginkan uranium ya sebagai bahan utama dari pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, kita juga tahu peristiwa-peristiwa yang kurang menyenangkan ya seperti Chernobyl ya. Ini juga apa namanya menjadi catatan kita untuk arif dalam menggunakan nuklir gitu ya, teknologi nuklir. Nah, ini tadi adalah beberapa sumber daya alam dan juga energi yang kalau kita lihat dari sisi bisnis, ada nggak ya kira-kira yang bisa kita peluang yang bisa kita bisniskan? Ya, yang bisa saya lihat sih baru panel surya ya, yang bisa menjadi bisnis atau peluang bisnis yang lumayan bisa menguntungkan ya tanpa modal yang terlalu besar. Selain minyak bumi, batu bara juga bisa dibisnisin juga. Ini banyak banget yang berbisnis ini. Ya, kemudian juga kalau kita punya lahan juga kita bisa berbisnis ya, baik itu tanaman ya ataupun buah-buahan atau juga sayur-sayuran. Ini juga merupakan bisnis yang didasari oleh sumber daya alam. Nah, ini tadi kita bicara tentang nature resources and energy. Nah, kemudian saya ingin bicara tentang road and access atau jalan dan akses. Nah, jalan dan akses ini tidak hanya jalan saja, tetapi juga jalan air suatu negara ini juga merupakan akses, ya. Jadi bukan hanya jalan aja, tetapi sungai, pesisir dan lain-lain atau selat itu juga merupakan akses. Nah, adanya jalan dan akses ini akan meringankan permasalahan tentang distribusi. Nah, karena distribusi ini menyangkut tentang logistik. Ketika mendistribusikan suatu barang dari wilayah A ke wilayah B, ini harus ada jalurnya, harus ada jalannya, yaitu jalan darat, jalan laut, atau jalan udara. Ya. Atau di dalam bisnis, by air, by sea, atau by road or rail. Ya. Nah, ini kita bicara distribusi, maka kita bicaranya kemudian ke logistik atau kita bicara tentang kargo nantinya. Nah, ini pengaruh jalan dan rel. Ya, kalau jalan mungkin kita bisa pakai truk dan rel kita bisa pakai kereta api untuk mendistribusikan suatu barang dan juga menggunakan pesawat terbang ya by air atau juga dengan kontainer-kontainer by sea gitu, atau dengan jalur air suatu negara atau dengan kapal tanker gitu ya untuk mengirimkan barang-barang produk kita dari dalam negeri diekspor ke luar negeri gitu. Atau sebaliknya kita mengimpor suatu barang bisa menggunakan by sea atau by air gitu. Tetapi apa namanya pendistribusian setelah sampai ke pelabuhan ataupun bandara baru
logistik tersebut didistribusikan melalui jalur darat gitu ya, melalui jalanan gitu, dengan truk ataupun dengan mobil niaga lainnya gitu kira-kira. Nah, kemudian kalau kita bicara route and access, kita juga bicara tentang manpower. Nah, kok apa ya hubungannya kok manpower? Oh iya dong, sudah jelas. Bagaimana? Karena ketika kita bicara route and access, berarti kan harus ada orang yang mengendalikan distribusi tadi. Kemudian harus ada orang yang bisa mengirimkan barang-barang ini ya dalam konteks logistik ke alamat-alamat tertentu. Gitu ya. Nah ini harus menggunakan manusia, gitu. Walaupun pakai robot juga bisa ya, pakai robot terbang gitu ya, ini juga bisa. Tetapi tetap masih menggunakan atau bisa menggunakan operator manusia, gitu. Tetap menggunakan manpower gitu atau sumber daya manusia. Nah ini tadi kalau kita bicara tentang road and access. Nah kemudian dampaknya terhadap bisnis apa? Dampaknya terhadap bisnis adalah memudahkan semua bisnis. Ketika kita bicara tentang road and access, berarti ada distribusi, ada logistik, dan juga ada orang-orang yang bekerja yang untuk menjalankan bisnis. Otomatis kalau bisnis berjalan, maka perekonomian juga tumbuh. Nah, jadi bisa dikatakan suatu negara bisa dikatakan ekonominya baik kalau sudah memiliki jalan-jalan yang besar, ataupun jalan tol, ataupun jalan-jalan antara, gitu ya, yang sifatnya adalah memudahkan proses distribusi logistik dari satu tempat ke tempat yang lain, gitu kira-kira. Vice versa. Nah itu tadi kalau kita bicaranya tentang jalan dan akses, ya. Nah kita selalu banyak bicara tentang jalan dan akses gitu. Tapi kalau kita sering lihat juga, kalau di Pulau Jawa ya di Indonesia kita juga punya loh akses jalur laut ya, jalur laut, yaitu Jakarta misalnya ke Surabaya. Kalau kita dari Jakarta di Tanjung Priok, kemudian ke Surabaya itu di Tanjung Perak, gitu kira. Nah, ini tadi juga salah satu upaya distribusi ya dalam logistik yang mendukung bisnis serta nantinya akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian. Nah, ini bicara tentang road and access. Nah, ada lagi yang kita bahas, yaitu ini ada beberapa hal yang menyangkut ya di depan tadi, adanya perbedaan hukum, perbedaan politik, perbedaan lain-lain ya, regulasi dan lain-lain. Ini yang akan saya bahas lebih dirangkum lagi gitu ya. Saya tidak terlalu melebar. Jadi di dalam hukum dan juga politik, kalau di hukum maka kita punya yang namanya regulasi atau juga undang-undang. Ya. Nah nanti di bawah undang-undang sebagai pelaksananya biasanya ada peraturan menteri, kemudian atau juga peraturan daerah dan lain-lain sampai di level yang paling rendah untuk menjalankan suatu kebijakan. Ya. Nah, tidak hanya regulasi yang kita miliki, tetapi kita juga secara politik kita memiliki kebijakan suatu negara. Gitu. Nah, biasanya kebijakan suatu negara ini sifatnya lebih politis, gitu ya.
Nah, dengan kebijakan suatu negara, baik itu didasari oleh kepentingan masyarakat di dalam suatu negara, ataupun juga hukum-hukum yang terkait di dalam negara tersebut, maka terciptalah kepentingan masyarakat dan juga regulasi, yaitu hukum yang mengatur tentang semuanya. Nah, kok kita bicara sumber daya alam dan energi, kok kita bicaranya state policy, regulation, and law ya? Jelas. Karena ketika kita bicara sumber daya alam, maka kepentingan suatu negara harus bisa sumber daya alam itu memakmurkan atau mensejahterakan rakyatnya. Nah, karena itu biasanya nanti suatu negara mengeluarkan aturan-aturan yang sifatnya mengikat dalam bentuk produk-produk hukum yang tadi saya sampaikan. Produk-produk hukumnya apa saja? Ada undang-undang, ada peraturan menteri, peraturan daerah, dan seterusnya. Yang bisa dikatakan semata-mata untuk mensejahterakan masyarakat di dalam suatu negara. Nah, ini kalau kita bicara law and politics ya. Kemudian kalau kita bicara most common market entry strategy. Nah, jadi kalau kita tadi sudah bicara sumber daya alam dan juga beberapa yang berkaitan dengan itu sampai di hukum dan juga politik, maka di dalam market entry strategy kita akan berkaitan dengan yang namanya ekspor. Ya. Kemudian ada franchising atau licensing, dan juga ada bentuk kerjasama joint venture, direct investment, commercial center, dan juga trade intermediaries. Nah, hal ini yang ada di dalam market entry strategy. Kalau kita lihat di dalam market entry strategy, maka yang berkaitan dengan sumber daya alam yang kita miliki, ya, kalau tadi kita bicara law and politics, maka ada beberapa barang yang tidak bisa kita ekspor lagi karena kepentingan negara untuk membatasi atau juga melindungi barang sumber daya alam tadi untuk tidak dieksploitasi di luar negeri. Semata-mata barang sumber daya alam kita ini dijual ke luar negeri dengan harga yang murah karena sifatnya masih mentah. Nah, pemerintah sedang berupaya untuk bisa mengekspor sumber daya alam kita bukan dalam bentuk raw material atau bahan mentah, tetapi setengah jadi ataupun juga sudah jadi. Maka devisa yang kita dapatkan ketika kita mengekspor sumber daya alam ini akan lebih tinggi nilainya, sehingga tidak lagi merugikan negara, ya, malah penerimaan negara menjadi tinggi. Maka jangan dilihat kebijakan larangan ekspor bahan mentah ini menjadi suatu hambatan. Justru ini menjadi proteksi ya, bagi negara kita. Karena apa? Karena kita sudah terlalu lama mengalami pendapatan ekspor yang rendah ketika kita mengekspor dalam bentuk barang mentah, gitu ya. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang exporting, ya. Kemudian bagaimana dengan licensing atau franchising, joint venture? Nah, ini juga akan menjadi strategi, ya. Strategi di mana
joint venture ataupun kerjasama atau bahkan franchise ini menjadi strategi yang ya sudah lumrah ketika kita melihat aturan-aturan ataupun peluang-peluang dari negara lain, gitu ya. Nah, sedangkan direct investment ini menjadi strategi yang luar biasa digandrungi ya oleh para investor, karena bisa dikatakan apa namanya di dalam menginvestasikan ini bisa mendapatkan cuan dalam waktu yang relatif tidak terlalu lama, gitu dibandingkan kita menggunakan bukan direct investment, gitu ya. Nah, kemudian juga menjadi commercial center dan adanya trade intermediaries ya ketika kita mengekspor suatu barang. Nah, kalau ini kita tadi bicara tentang most common market entry strategy. Nah, bagaimana dengan atau efeknya terhadap global entry strategy? Nah, dampak dari global entry strategy adalah pertama, company size and resource. Ini balik lagi nih, kita bicara sumber daya lagi. Kita lihat sumber daya yang dimiliki apakah berbanding sama dengan besarnya suatu perusahaan. Kalau tidak, maka percuma saja. Ya. Karena apa? Resource yang kita punya harus menggunakan modal yang ya bisa dikatakan cukup besar. Ya. Kalau misalnya kita bicara tentang bisnis tambang dan lain-lain. Kalau tidak punya modal yang besar, maka kita tidak akan bisa mengeksplorasi tambang, gitu ya. Maka sumber daya alam yang kita miliki juga tidak bisa tereksplorasi, gitu. Apalagi diperjualbelikan karena kita nggak bisa mengeksplor tambang kita. Nah, kemudian experience and using market entry modes. Nah, ini pengalaman dalam menggunakan mode market entry. Jadi sebagian besar ini para pebisnis melihat bahwa saya mendingan pakai model ekspor aja deh, kayaknya lebih menguntungkan deh dibandingkan saya harus model impor. Kenapa? Karena kalau saya impor mungkin ada kebijakan-kebijakan pemerintah yang harus saya lewati. Gitu. Kenapa? Impor biasanya lebih diatur dibandingkan ekspornya. Kenapa begitu? Karena ketika suatu negara ini memiliki nilai impor yang lebih tinggi dibandingkan ekspornya, maka bisa dikatakan negara tersebut ini kurang baik ya dalam mengelola ekspor dan impornya. Makanya banyak para pebisnis menggunakan model market entry strategy ya, terutama exporting. Kayaknya lebih menguntungkan gitu. Ya, regulasinya juga tidak terlalu menyulitkan dibandingkan impor. Nah, kemudian tingkat manajemen risikonya juga ini berdampak, dan target dari keuntungan juga ini akan berdampak ya, serta visibility industrinya juga ya akan mengalami volatilitas yang bisa dikatakan optimis, gitu ya. Nah, ini tadi adalah most common market entry strategy ya. Nah, ini semua di dalam market entry strategy akan berdampak ke global entry strategy. Ya, salah satunya adalah akan berpengaruh terhadap perkembangan suatu pasar, gitu ya. Nah, ini tadi bicara tentang most common market entry strategy from natural resource and
energi. Oke. Kemudian kita membahas tentang international law standardization. Apa ini? Nah, di dalam suatu negara, biasanya ini nanti saya akan bicara negara dan juga bisnis, ya. Di dalam suatu negara bahwa kita biasanya terikat oleh aturan-aturan internasional yang seperti apa? Nah, biasanya kalau kita mengikuti organisasi ekonomi internasional atau juga organisasi ekonomi regional gitu ya. Ini kita terikat oleh aturan-aturan internasional yang mereka keluarkan. Misalnya undang-undang internasional ya. Yang ini juga berpengaruh terhadap kebijakan kita di dalam negeri. Nah, undang-undang internasional atau aturan-aturan internasional ini yang nantinya akan diratifikasi oleh negara kita. Mau tidak mau kita meratifikasi aturan-aturan ini karena ada kesepakatan-kesepakatan yang kita ambil di dalam suatu asosiasi ataupun perkumpulan organisasi internasional yang kita ikuti. Ya. Nah, setelah diratifikasi maka nantinya ini akan kita adopsi di dalam kebijakan negara atau di dalam undang-undang gitu ya. Nanti kita buatkan undang-undang khusus dari turunan dari aturan atau undang-undang internasional. Nah, hal ini untuk apa? Untuk mengatur jalannya suatu negara, kemudian tidak hanya suatu negara, tapi juga jalannya suatu perekonomian. Nah, ini tadi kita lihat dari sisi pemerintah. Bagaimana dari sisi bisnis? Nah, kalau dari sisi bisnis, maka di setiap perusahaan atau setiap pebisnis ini harus melihat adanya kebijakan negara ya, di dalam negeri yang nantinya di dalam perusahaan ini harus beradaptasi dengan aturan-aturan tersebut. Nah, biasanya perusahaan menstandarisasi proses-proses maupun hasil-hasil dari apa yang sudah dia lakukan, baik melalui pengalaman-pengalaman yang sudah dilakukan ataupun rencana-rencana program. Nah, biasanya suatu perusahaan ataupun suatu organisasi ini mengurus yang namanya ISO atau International Standard atau IEC atau juga akreditasi atau yang lainnya juga. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya untuk mengetahui bahwa perusahaan ini sudah menjalankan standarisasi yang berasal dari turunan aturan-aturan internasional. Sehingga bisa dikatakan perusahaan ini legitimate-nya bagus gitu ya. Dan nantinya setelah kita memiliki ISO, IEC ataupun akreditasi, perusahaan mengeluarkan regulasi-regulasi dalam menjalankan bisnisnya untuk bisa memudahkan perusahaan itu sendiri atau juga memberikan jaminan terhadap customer ataupun relasi atau stakeholder yang berhubungan bisnis dengan perusahaan kita. Nah, itu kira-kira. Wah, ini panjang sekali nih kalau saya saya jelaskan satu persatu ya. Tetapi inilah ringkasan dari bagaimana international law standardization dari dari sisi negara hingga sisi bisnis gitu ya kira-kira. Wah, ini yang punya bisnis harus bisa benar-benar menjalankan ini semua nih.
luar biasa kalau bisa. Oke, nah kemudian yang terakhir saya ingin memberikan sedikit ilustrasi dan kesimpulan sebetulnya ya. Progression into global business. Nah, ketika kita bicara tentang sumber daya alam, kemudian energi, apa sih yang berkaitan tentang ini? Coba kita lihat pertama, nuklir teknologi. Sudah seberapa jauh teknologi nuklir yang kita ketahui yang diterapkan di dalam suatu bisnis. Nuklir teknologi bukan hanya dipakai oleh bisnis-bisnis pertahanan dan keamanan dalam suatu negara, tetapi juga teknologi nuklir digunakan untuk pembangkit listrik. Nah, hal ini sebenarnya jika para ilmuwan nuklir ini bisa mengembangkan lebih jauh lagi, bagaimana bisa nuklir aman digunakan dan juga bisa sangat membantu masyarakat di dunia, ya. Kalau kita bicara tentang nuklir teknologi, tetapi bisakah kita bertanya pada diri kita sendiri? Sejauh mana kita bisa menerima nuklir teknologi dalam penerapan kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah siap dengan nuklir teknologi? Wah, ini pertanyaan yang besar. Kemudian akhir-akhir ini, tahun 2010-an kira-kira, ada teknologi LED. LED lamp. Saya ingat sekali ketika LED lamp keluar, ini mematahkan semua teknologi bulb teknologi dari bohlam. Ya. Yang tadinya kita menggunakan bohlam pijar dengan daya yang begitu besar, hingga ratusan watt. Tetapi dengan LED kita hanya menggunakan puluhan watt. Dengan demikian kita menyelamatkan pembangkit listrik tenaga yang kita miliki di Indonesia. Tidak terlalu terbebani. Yang tadinya biasanya rumah-rumah menggunakan listrik sampai dengan ribuan kilowatt dalam berbulan. Tapi sekarang mungkin hanya ratusan saja, ya, bagi listrik warga menengah. Nah, hal ini akan mempengaruhi budaya, mempengaruhi kebiasaan, dan juga mempengaruhi perekonomian pastinya. Walaupun saya tahu lampu LED juga tidak murah ya diperjualbelikan. Tetapi mari kita lihat apakah yang akan kita gunakan ini bisa mendukung jalannya kehidupan kita sehari-hari dengan ringan, atau ya sudah bayar listriknya mahal aja gitu. Mau beli lampunya yang mahal atau mau bayar listriknya yang mahal. Mahal yang mana tuh? Nah, kalau saya sih beli lampu yang mahal aja lah, tetapi bayar listriknya murah. Gitu. Nah, ini LED lamp ini juga menjadi primadona saat ini ya, di mana semua orang menggunakan LED lamp. Semua orang ingin terang, tetapi tidak ingin biaya listriknya menjadi besar gitu ya. Pada waktu itu orang menggunakan banyak lampu pijar. Kemudian perusahaan listrik negara di Indonesia pada waktu itu menyatakan bahwa kita kekurangan energi, pasokan energi. Tetapi ketika kita menggunakan LED, PLN juga masih kekurangan pasokan energi. Jadi sebetulnya PLN yang masih kekurangan energi atau masyarakatnya yang menggunakan energi lebih banyak lagi, walaupun sudah pakai LED.
Ini saya nggak tahu mana yang benar. Mudah-mudahan kita punya jawabannya di ke depannya, gitu ya. Nah, kemudian ada lagi solar panel. Wah, solar panel ini sudah ada dari tahun 2000-an sebetulnya. Tetapi kurang menjadi primadona karena mahal. Ya. Seandainya murah saja, mungkin ya orang sudah bisa mulai beralih ke panel surya ya. Disinyalir kalau saya kemarin sempat bertanya-tanya gitu, ini untuk bisa punya 100 watt dari panel surya ini kira-kira membutuhkan biaya berapa? Wah, ternyata masih eh, tergolong mahal gitu ya. Untuk 100 watt aja atau 100 sampai 200 watt ini sangat mahal sekali. Sedangkan kebutuhan keseharian mungkin lebih dari 1.500 watt. Nah, mudah-mudahan kita cari lagi deh apa solusinya. Mudah-mudahan ada teknologi yang canggih, lebih canggih lagi deh, gitu ya. Nah, solar panel juga menjadi temuan yang menurut saya ini menjadi fenomena, gitu ya, fenomenal. Tetapi sekarang masih belum efektif digunakan. Gitu ya. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ramah lingkungan dengan menggunakan solar panel untuk mendapatkan green energy dari matahari, itu kira-kira. Oke, kemudian yang lebih menarik lagi adalah electric car atau mobil listrik. Wah, ini pertama kali mobil listrik yaitu Tesla ini benar-benar fenomenal. Ini apa namanya? Orang sudah mulai berpikir saya apakah perlu mobil listrik atau tidak. Wah, bisa ngecas di rumah, nggak perlu ke pom bensin, macet-macetan antri apa namanya beli bensin gitu ya. Wah, pulang sore, charge malam, berangkat pagi sudah bisa lagi. Tapi kalau keluar kota bagaimana ya? Jarak tempuhnya berapa ya? Tuh, kayaknya masih harus pikir-pikir dulu sih. Karena mobilnya mahal. Nah, itu ya. Walaupun ada selain Tesla ada Hyundai yang juga sedang mengembangkan electric car. Kemarin juga saya juga mendapatkan informasi Apple juga sedang mengembangkan electric car. Wah, harganya berapa ya? Duh, handphone-nya aja mahal, apalagi mobilnya. Nah, itu tadi tentang electric car. Electric car ini juga fenomenal. Gitu ya. Nah, kemudian nickel industry. Nah, ini beberapa waktu lalu Presiden Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia juga menegaskan untuk larangan ekspor bahan mentah apa dari industri apa namanya energi. Ya, jadi nggak boleh mengekspor dalam bentuk bahan mentah. Nah, salah satunya yang menarik adalah nickel industry. Nikel adalah salah satu part kecil ya, part kecil atau part besar ya, yang ada di dalam teknologi baterai. Nah, kita tahu electric car juga menggunakan baterai. LED lamp yang menggunakan solar panel juga menggunakan baterai. Bahkan teknologi listrik yang ramah lingkungan ini biasanya menggunakan baterai. Nickel industry menjadi hal yang fenomenal menurut saya kalau dilihat dari sisi peluang bisnis. Bagaimana yang lain? Apakah ada yang lebih menarik dibandingkan nickel industry? Kita bayangkan. Apabila semua produsen mobil atau bukan produsen mobil mengembangkan teknologinya, mengembangkan
electric car, otomatis menggunakan baterai. Bagaimana masa depan nikel industry? Mari kita pikirkan bersama. Nah, itu tadi tentang nikel industry. Kemudian saya mengingatkan lagi tentang regulasi pertambangan. Apa kabar regulasi pertambangan? Apakah sudah ada perbaikan? Apakah sudah ada implementasi yang baik atau belum? Banyak sekali yang bisa kita bahas, bisa kita diskusikan, dan bila kita lihat dari sisi pemerintah dan juga sisi pebisnis, mana yang kira-kira bisa mengedepankan teknologi-teknologi ini. Karena bila kita lihat, ini merupakan masa depan Indonesia, masa depan masyarakat Indonesia dalam kehidupannya sehari-hari. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan kali ini. Terima kasih sudah ada di kelas saya, dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi karena sudah bisa bersama-sama melihat masa depan. Itu saja dari saya. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Salam. Sampai jumpa.